Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Pavilion Indonesia di Global Sourcing Expo yang dilaksanakan di Sydney tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni 2024. Pameran Global Sourcing Expo adalah pameran tekstil terbesar di Australia dan kita, Pavilion Indonesia, secara rutin mengikuti pameran ini. Kami selaku Atase Perdagangan Republik Indonesia di Canberra selalu mendukung penuh promosi produk Indonesia di Australia. Semoga produk Indonesia semakin banyak masuk ke Australia. Howdy, hai, saya Sierra dari Bogor. Saya membawa produk-produk padusi yang merupakan produk turunan dari kain wasra dan serat alami. Kebetulan kami mengikuti GSA Sydney 2024 bulan Juni ini, dan barang khusus yang kami bawa khusus untuk market Australia adalah beach bag dan wine bag. Dan padusi sangat berharap dengan mengikuti kegiatan GSA 2024 Sydney ini, kami bisa memasuki pasar Australia. Karena Bali sudah sangat menjual, nama yang sangat menjual di pasar Australia dengan etnik-etnik dan juga ciri khas dari produk-produk Indonesia. Terima kasih atas bantuan dari DJ Pen, APDA, KBRI, dan semuanya. Halo, saya dengan Adinda Sheila, saya founder dan CEO dari PT Adiser Kreasi Indonesia atau bisa disebut dengan Adiser Leather. Untuk acara kali ini di Global Sourcing Expo Sydney tahun 2024, kami membawa produk Adiser berupa tas kulit handmade sapi asli, kemudian ada produk dompet dan aksesoris lainnya. Harapan saya untuk mengikuti acara kali ini agar mendapatkan buyer dari Australia dan kita dapat bekerja sama secara long term business. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, ITPC Sydney, dan Atase Perdagangan, maupun Indonesia Exim Bank yang telah mensupport Adiser untuk mengikuti acara Global Sourcing Expo Sydney di tahun 2024 ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mira Nurgandaniati, saya dari PT Pentagarda Nusantara. Perusahaan kami bergerak di bidang manufacture bag dan produk yang kami hasilkan ini bisa dari berbagai material, mulai dari kulit, synthetic leather, kanvas, atau juga dari jute. Dan saat ini kami sedang berada di acara GSA Global Sourcing Expo, di mana tujuan kami di sini harapannya untuk mendapatkan buyer dari sini, dari Australia, dan juga untuk penetrasi pasar yang lebih luas karena kami memiliki banyak tenaga kerja yang padat karya sehingga kami bisa memperluas produksi kami dan memperbanyak kapasitas produksi kami di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya dari pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Perdagangan, Atase Perdagangan, serta ITPC di Australia sendiri. Kami telah difasilitasi untuk acara yang luar biasa ini dan kami bisa memperluas dan mengenalkan produk kami ke dunia yang lebih luas lagi. Terima kasih. Ya, halo, saya Tommy dari PT Syahira Gemilang Indonesia dari Bandung, Indonesia. Saya hari ini mengikuti Global Sourcing Expo di Sydney 2024 dengan membawa beberapa produk hasil produksi saya dengan tujuan untuk bisa memperluas market di Australia terutama. Ya, berikut ini kain-kain yang bisa saya gunakan.
Saya fokusnya itu di company uniform, corporate uniform, dan school uniform. Ada bahan TR, TC, full cotton, jersey, kaos ya. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya saya ada beberapa company yang order saya seperti Pizza Hut, gitu, order untuk jaketnya, kemudian bank-bank besar beberapa, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, BCA juga kalau ada event-event, dan seragam saya untuk kaos-kaos, t-shirt dan kemeja gitu. Dan juga ada brand-brand lokal yang kita develop. Tentu harapannya di Global Sourcing Expo ini saya bisa memperluas pasar ekspor ya untuk Australia terutama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Departemen Perdagangan, kemudian Atas Perdagangan dan Indonesian Embassy di Canberra, juga dari rekan-rekan lokal yang di sini yang support kita, membantu kita untuk terlaksananya expo ini dengan baik. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut terus dan semakin berkembang, terutama untuk mendatangkan devisa ke negara Indonesia tercinta. Gitu. Halo, nama saya Amirul Noviansyah, saya dari Fine Mira. Ya, kita di Fine Mira itu punya beberapa divisi, salah satunya ada daily wear, kemudian juga ada untuk yang B2B gitu. Nah, untuk daily wear itu kita punya beberapa produk ada seperti duster, lalu kemudian ada outer gitu. Nah, untuk Fine Mira itu sebenarnya salah satu yang kita fokuskan adalah kita memperkenalkan duster. Nah, jadi duster itu kan ala Indonesia banget nih. Jadi kalau buat para wanita itu senang banget pakai duster. Nah, selain ada di Indonesia, kita mau sebenarnya duster itu juga mengglobal gitu. Nah, kita punya konsep duster itu tampil mewah di rumah, kira-kira gitu, Mas. Oke, harapannya sebenarnya kita ingin tadi kita mau memperkenalkan produk duster di dunia, lalu kemudian yang kedua sebenarnya kita mau membantu para pengrajin Indonesia gitu. Jadi kan dengan adanya produk-produk seperti ini, kayak misalkan ini ada kain ya, kain-kain ini kan ada yang dari motif-motif Oceania gitu ya, selain ada Hawaiian, lalu kemudian ada yang kayak beberapa daerah, beberapa kota gitu kayak di dunia lah gitu. Nah, ini kita juga produksi. Nah, produksi kain-kain itu pakai teknik pewarnaan tuh. Nah, pewarnaan ada hand painting, lalu kemudian ada tie-dye, ada shibori. Nah, harapannya sebenarnya dengan banyaknya order tentunya akan semakin memperkaya juga buat pengrajin kita yang ada di daerah-daerah, terutama kalau di Jawa. Lalu kemudian selain pewarnaan kita juga punya seperti tenun gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pengrajin di Indonesia. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat Atas Perdagangan di Australia, lalu kemudian juga Kementerian Perdagangan dan juga ITPC yang telah mengajak Fine Mira untuk bisa hadir di Global Sourcing hari ini gitu. Jadi terima kasih, kita sama-sama bisa membangun Indonesia, memperkenalkan produk-produk Indonesia agar bisa digunakan di dunia. Terima kasih. Selamat sore, saya dengan Agus T. Santosa, owner dari brand Jenama Fashion Apipmen. Kali ini di Global Sourcing Expo kami membawa kain-kain batik dan shibori dari warna alam. Lalu ada beberapa koleksi fashion yang alhamdulillah di hari pertama ini banyak pengunjung yang berminat dengan produk-produk kami, terutama untuk kain-kain yang kami bawa dari Indonesia. Kain-kain ini dengan pewarnaan alam dan menggunakan teknik shibori maupun dengan teknik batik. Di samping itu kami juga memanfaatkan sisa-sisa limbah fashion untuk digunakan lagi menjadi produk fashion seperti vest ataupun jaket, di mana ini sangat diminati di pameran ini. Harapan kami mengikuti pameran ini yang pertama tentunya mendapat pengalaman, dan yang kedua menjalin networking di sesama pengunjung ataupun sesama peserta, dan yang ketiga kami menambah portfolio bisnis yang sudah kami jalan selama 11 tahun.
Kalau dari produk kami memproduksi dari dompet sampai tas custom sama poster juga untuk peralatan dapur dan furniture. Tapi mungkin kalau yang kali ini kita ke Australia, kita coba mengangkat isu lingkungan. Kita menggandeng ke teman-teman di MJCL. Kebetulan mereka di MJCL punya produk namanya Myli. Itu terbuat dari kulit berbahan dari fungus, dari jamur. Dari jamur? Iya, ya? dari jamur ya. Sekilas aja ya. Mungkin ini karena kalau dari bahan kulit sapi kan ini merusak, istilahnya kalau dari Australia kan dia tidak ramah lingkungan kan. Nah, kalau yang fungus ini dia tidak merusak lingkungan karena dia juga terbuat dari bahan-bahan yang istilahnya biodegradable. Dia mudah terurai ya. Terurai betul. Tapi durability-nya sangat kuat, bisa disamakan dengan kulit juga. Keunggulan lainnya mungkin karena kalau di Australia kan terutama kan dia juga punya pasar sapi sendiri kan. Ya, karena itu juga bisa jadi barrier juga buat mereka kan. Makanya kalau kita bawa kulit yang istilahnya ramah lingkungan, di pemerintah Australia pun juga sangat mendukung. Iya, dan kebetulan juga saya juga kontak juga dengan Mas Ronald, punyanya Myli ini. Beberapa nih emang si Mas Ronaldnya ini juga produksi kulit ini cuman dengan lembaran aja, tapi mereka dipromosikan dijualnya di Jepang, Mas. Di Jepang. Nah, jadi memang kayaknya kalau pasar luar negeri untuk yang bahan-bahan ini sangat potensial. Sangat potensial. Kemarin saya juga coba ngangkat isu sustainable living ini kan, beberapa juga ada customer yang akhirnya cuma datang ke sini cuma gara-gara nanya mana ada yang kulit jamur kulit jamur ya. Ini memang ternyata memang dari pengunjung sini memang mereka sangat appreciate ya. Pertama, kenalkan saya Suselo dari Abacraft. Jadi Abacraft ini sejak 2010 sudah ekspor ke Amerika. Wow, oke. Ya. Terus kita itu fokus di kerajinan kulit kerang sebetulnya. Dari kulit kerang yang tadinya adalah limbah, sampah, terus kita olah, terus menjadi sesuatu yang mewah, yaitu dari dekorasi rumah berupa seperti ini, foto frame, ya seperti ini. Dan juga ada produk-produk lain yang untuk furniture seperti yang dilihat di sini. Ada meja, ada kursi, bahkan juga sebetulnya ada hiasan-hiasan dinding, macam-macam produk yang kita produksi, intinya untuk mengisi rumah, menghias rumah, sehingga dengan produk-produk dari Abacraft ini diharapkan rumah tinggal kita itu terkesan lebih mewah dan lebih bagus. Selain itu juga Abacraft ini memanfaatkan material-material alam yang tadinya sudah terbuang, tapi kita olah lagi sehingga menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Limbah kulit kerang itu kita proses dan menjadi sesuatu yang bisa bernilai tambah lebih. Dan juga kami memperkerjakan para ibu-ibu rumah tangga. Jadi supaya mereka punya keahlian, supaya mereka punya keterampilan di saat mereka menjaga anak-anak mereka di rumah, mereka juga bisa sambil berkarya. Seperti ini adalah hasil karya para ibu-ibu rumah tangga. Di kampung-kampung kami membina dan memberikan satu sentral industri di setiap kampung yang ada bagi ibu-ibu yang berminat untuk berlatih dan berkarya, maka kami berikan kesempatan itu. Tentunya untuk di Global Expo ini kami berharap akan banyak buyer yang datang, terutama untuk kerajinan home decor kami yang dari kulit kerang ini, dan besar harapan kami melalui Global Expo ini kami bisa memperluas pasar kami bukan hanya di Eropa, Amerika, tapi juga merambah ke Australia. Well, Indonesia is actually dominating the event. You walk through the entrance and the first thing you see is this amazing pavilion that Indonesia has put together, and let's just say this is 4th time in a row that Indonesia has won the Pavilion Award at the show. There's a lot of effort that's gone into the design and the inclusions of the very varied items that come out of Indonesia. I can see a lot of contact with buyers today, so you know, we're very grateful for Indonesia's fantastic contribution to the Expo over very many years. Great. Well, this year it's gone to, this is the second year it's gone to a biannual edition. It had been held just annually until the year before last. Last year we are holding it, as of last year we're holding it in Sydney and Melbourne each year. It's a global connection event. The primary purpose is to connect international suppliers
with Australian buyers, but not just Australian buyers, New Zealand buyers and buyers from across Asia. Well, the next event actually is in Melbourne in November. It's a similar event, it's double the size. Next year in Sydney, we'll be having the event mid-year. Our hope is to drive more. We have very strong apparel and textile representation, but we are very much looking to grow the home textiles, home decor side of the event, and that aligns very nicely with Indonesia, who you have brought along some beautiful bags, leather, rattan products, seashell crafts. Really, really quality lifestyle products, so there's a natural alignment between you and this event. Oke, kali ini kita sudah selesai pameran selama 3 hari, tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 2024 di ICC Sydney, pameran Global Sourcing Expo Australia. Kali ini kita didukung oleh beberapa instansi atas perdagangan, tentunya Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, ITPC Sydney, dan juga LPEI Indonesia Exim Bank. Terdapat puluhan inquiries yang hadir di kesempatan kali ini, dan kita akan memfollow up supaya inquiries itu bisa menjadi kenyataan dan tentunya meningkatkan ekspor Indonesia ke Australia. Oke, bagi teman-teman sekalian, tingkatkan kualitas produk kalian dan juga kita tunggu produk-produk Anda di Australia. Tetap semangat dan kita tunggu produknya di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor.